Tapi Nadif basicnya aktor atau? Basicnya anak SMA yang baru lulus. Nadif boleh kirimin tag 2 nggak screen testnya? Kak, aku graduation dulu ya. Lagi wisuda sekolah. Ciko tuh pas screen test gugup sekali. Hasil videonya sih nggak banget. Amanda tuh punya pengertian yang dalam sekali tentang manusia gitu. Dan dengan jam terbangnya, saya kagum sekali sama Amanda Rose. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Hai Sobat 21, sekarang gua udah bareng sama sutradara dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan nih. Ada Mas Yandi Loren. Apa kabar Mas? Baik, baik. Padahal kita tadi udah nanya sih sebenarnya. Cuman gimana nih perasaannya udah makin deket? Udah ditonton juga kan beberapa orang di JAV filmnya, terus habis itu sekarang udah makin deket juga mau penayangan. Ada perasaan-perasaan yang datang nggak sih biasanya kalau sutradara tuh ngerasain apa gitu? Mau dibilang deg-degan juga, iya lebih ke ya semoga diterima baik gitu. Tapi excited ya sebenarnya. Iya, iya. Tapi sebelum kita makin jauh, kita pesan makan dulu ya Mas. Mbak, Mas boleh mau order? Kalau nonton di premier biasanya pesan apa Mas? Saya biasanya churros. Oh churros, oke. Churros. Tadi udah pesan? Belum? Sudah. Oh udah. Sama kalau nonton, ya. Apa? Kalau nonton pesan apa? Nonton biasanya hot cappuccino. Oh, tadi udah pesan semua berarti? Sudah, Oh, sudah. Oke, baik. Nanda belum. Belum. Aku mau piscok sih paling kayaknya. Setiap orang tuh punya menu andalan di SX1 ya. Iya, biasanya. Cuman karena ini piscok ini baru. Jadi kayak lumayan suka piscok sih. Ah, menu baru. Iya. Mau piscok sama basreng aja deh, bakso goreng maksudnya. Iya. Mas Andi udah pesen? Iya. Ini udah duluan, colong start. Nah, lanjut sambil nungguin makanan. Sebenarnya kan kalau ngomongin film tuh aku salah satu penikmat filmnya Mas Yandi sih. Aduh, terima kasih. Aku nonton dari One An. Ya ampun. Karena aku isi Jogja. Dari situ tuh aku udah nonton terus kayak, tapi aku belum tahu seorang Yandi Loren tuh siapa sih gitu. Jadi kayak aku menikmatin film itu dan banyak teman-teman juga yang bilang nonton deh film ini, kayak jadi referensi bikin film pendek yang sederhana tentang dua orang suami istri yang sudah tua gitu-gitu kan. Terus aku nonton Sore juga, terus akhirnya aku nonton Keluarga Cemara, terus aku nonton Jatuh Cinta dan kemarin udah nonton juga Satu Kakak Tujuh Ponakan. Terima kasih ya. Terus aku sebenarnya penasaran sih. Ini berarti kan film panjang ketiga nggak sih? Ya, betul. Film panjang ketiga Mas Yandi. Perasaannya gimana sih Mas setelah akhirnya bisa, karena kan lama di film pendek kan sebenarnya, lumayan bikin karya-karya pendek gitu. Terus akhirnya masuk ke film panjang, terus udah jadi 3 film nih sekarang. Sampai sekarang perasaannya gimana sih? Apa yang Mas Yandi rasakan gitu? Nggak banyak orang yang nonton karyanya Mas Yandi juga sih. Mungkin karena dari waktu bikin film pendek selalu coba berusaha sungguh-sungguh gitu. Jadi waktu bikin film panjang, secara beban mental kalau dari sudut pandang kreatif tuh kayak hampir nggak ada bedanya gitu. Syuting Keluarga Cemara pertama itu ditanyain sama Nerina Maringo dulu, Abah Mak, tegang nggak gitu ya. Saya malah takut karena saya merasa nggak tegang karena kayak, maksudnya saya bilang kayak harusnya kan orang kalau harusnya kan tegang ya, ini kok nggak kayak nggak bisa ngerasain apa-apa ya gitu. Ngerasa ngegampangin juga enggak gitu. Akhirnya nemu jawabannya waktu kita syuting Yang Hilang Dalam Cinta. Yang Hilang Dalam Cinta. Itu series panjang pertama saya dan Mita, tapi juga sama Dimas di OP saya yang udah kerja bareng dari zaman sekolah film bikin film pendek. Tapi sebelumnya kita tuh bikin video klip Tenang, Yura Yunita. Itu tuh krunya bertiga. Oh bertiga doang? Saya, Dimas, sama Mita. Memang kalau bikin video klip tuh kadang-kadang suka bikin bentuknya kayak kembali ke zaman student film. Krunya kecil gitu, ngeset-ngeset sendiri, nyiapin semua sendiri, seneng. Nah kita ngerasa tekanan mental untuk bikin ini berhasil dan bagus, bikin video klip Tenang yang krunya cuma 3 orang, sama bikin series 53 hari syuting, krunya 70-an something, sama. Tekanan di lapangan tuh kayak, ya ini tekanan yang kita kenal, bikin film memang harus serius, harus sungguh-sungguh. Kayaknya itu mungkin contoh yang tepat menggambarkan gimana rasanya sekarang mau bikin film ketiga. Bukan bermaksud menggampangkan, malah kebalik. Loh, dari zaman bikin film pendek, karena selalu berusaha sungguh-sungguh, ada mengemban tanggung jawab, bercerita, makasih Mbak. Akhirnya pas bikin film panjang sampai dia mau tayang, tekanannya familiar gitu. Oke. Jadi
mulai biasa lah, maksudnya akhirnya tidak terlalu beda perasaan yang muncul ya. Iya, udah cukup kenal, tapi bahwa karena udah cukup kenal apakah dia jadi lebih enteng? Enggak juga sih. Juga. Iya. Karena tetap aim-nya tetap pengen bikin film dan karya yang bagus kan. Iya. Ketakutannya selalu takut salah memahami karakter dan manusia di dalam ceritanya gitu loh Nanda. Gitu. Apakah saya mendelivernya dengan tepat apa enggak ya? Lebih gitu-gitu. Bukan jadinya kayak gimana, penontonnya sebanyak apa, suka atau enggak gitu ya? Bukan ke situ ya sebenarnya. Iya, itu ada tapi bukan yang utama. Tentu saja kita memikirkan itu sebagai filmmaker yang mencoba bertanggung jawab terhadap investasinya. Gitu. Dan juga bertanggung jawab atas effort yang penonton sudah berikan. Ke bioskop kan effortnya gede ya. Iya. Ke mall, parkiran, makan, bawa seseorang. Nontonnya mungkin 2 jam, tapi ke sini sama pulang bisa jadi setengah hari. Benar. Gitu. Nah itu tuh memberi rasa iya ke penonton. Gitu. Nah berarti pas dulu dari film pendek ke silakan ya? Iya silakan Mas. Ke film panjang ya silakan. Kalau film panjang tuh berarti nggak ada ketakutan untuk, maksudnya kalau aku ngerasain kan anak film gitu, maksudnya bikin film dulu ya udah kita mencari kegelisahan yang paling dekat aja dulu, nggak usah jauh-jauh deh, maksudnya nggak usah kita mikirin kita mau ngomongin isu besar apa nih di luar sana, tapi kayak ngomongin aja deket-deket kayak misalnya bagaimana hubungan kita dengan keluarga dan lain-lain gitu. Misalkan anak-anak film kan ngerasanya kayak ya udah ya kegelisahan apa nih yang gue rasain saat ini gitu, yang di depan mata, jadi lebih bebas untuk bikin karya apapun gitu. Tapi ada ketakutan pas udah masuk ke film komersil lah ya, kita bisa sebut gitu. Ada takut nggak kalau kita nggak akan sebebas itu jadinya dulu ya. Tapi kalau sekarang kan kalau Mas Yandi bilang di speech FFI juga bilangnya diterima sekali kan dengan senior-senior dan industri ini gitu. Ada nggak sih ketakutan dulu banget awal-awal masuk gitu? Saya tuh nggak pernah merasa ketika terjun ke dunia yang industri atau lebih komersil, karena berangkat dari film pendek, sejujurnya nggak pernah merasa ada batasan sih. Saya bicara dengan anak saya yang umur 5 tahun, dengan bicara dengan teman saya yang sepantaran, bicara dengan orang yang lebih tua sama saya nggak pernah merasa tidak sungguh-sungguh gitu loh Nanda, maksudnya. Cara ngomongnya mungkin yang disesuaikan gitu. Kalau film pendek kan ranahnya memang film festival. Nah film festival tuh sering kita bikin tuh polarisasi, kalau film bioskop komersil, film festival lebih indie, lebih sebenarnya yang ada tuh film bioskop tuh film orang biasa bilangnya industri, festival tuh juga another industry. Benar, beda industrinya aja. Iya, sama-sama ya. Kalau film bioskop bertaruh sama jumlah penonton dan investor, kalau festival kan ya film fun. Sama film agent, sama-sama industri kok, bentuknya aja beda. Penontonnya mungkin festival lebih segmented, jadi bahasa filmnya jadi lebih segmented juga. Iya, kayak apakah saya nggak sungguh-sungguh bicara dengan anak saya ketika saya ngobrol, ya enggak. Kan padahal beda kalau saya ngobrol sama teman sepantaran atau sama istri saya deh gitu. Sama kan, maksudnya saya ngerasa sama-sama sungguh-sungguh, tulusnya sama, jadi komunikasi dalam filmmakingnya sama, ekspresinya sama. Cuma tahu aja marketnya kemana gitu ya. Jadi ya sebenarnya nggak, karena kan aku ngerasa bahwa akhirnya banyak insecurities gitu loh buat anak-anak film festival yang udah terlalu festival, ngerasa kalau kayaknya pasar gue bukan di situ deh, ada yang kayak gitu-gitu juga kan biasanya, ada ketakutan itu. Ternyata padahal sebenarnya harusnya tidak seperti itu, karena sebenarnya sama aja ya industri itu. Cuman cara delivernya beda, terus story-nya disesuaikan dengan segmennya gitu aja sih. Saya mau tip Mas Edwin barangkali ya. Mas Edwin kan mendapat pertanyaan besar ini waktu bikin Posesif. Dan jawabannya persis seperti itu. Dan saya setuju sekali bahwa kayak dia nggak ada bedanya dia bikin Posesif sama film-film beliau yang sebelumnya. Kalau ngomongin film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, kenapa Mas? Nggak apa-apa, saya merasa lucu. Apa? Soalnya saya kalau ada makanan tuh kayak pengen makan. Terus sementara kita lagi intens banget. Oh ya? Tapi ngomong aja nggak apa-apa, aku kan ngomong Mas. Saya cuma ngerasa ini lucu aja. Kayak saya fokus sama makan gitu. Sorry. Ya lanjut lah. Ngomongin Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, aku sempat dengar kalau misalnya ini tuh sebenarnya kayak wasiatnya Mas Wendo ya. Kalau misalnya ada film IP-nya beliau lagi yang mau di remake, itu harus di tangannya Mas Yandi. Benar nggak sih Mas? Dan kejadian itu waktu Mas Wendo sakit, sempat besuk
sama Mbak Gina waktu itu, sama Mas Aris. Ngobrol-ngobrol gitu, terus sempat bahas satu kakak. Dan Mas Wendo sempat ngomong bahwa iya sih satu kakak tuh harus dibuat sama kamu gitu. Karena kamu orang yang baik. Aduh, saya responnya, aduh Mas, amin, saya terima sebagai doa. Jadi nggak literally, kalau ada episode lagi harus kamu ini, enggak. Waktu itu pure bahas satu kakak sih. Terus ya udah tersebutlah seperti itu aja sebenarnya. Tapi akhirnya jadi beban juga nggak Mas nerima itu, walaupun ya dengan maksudnya bahasannya santai gitu, ngobrolnya gitu, ada kayak kok gue harus makasih, gue harus bikin remake-nya ini gitu. Ketika diterjemahkan sebagai doa, jadi encouragement sih Nanda. Kalau diterima, ya kalau saya salah nerima sebagai wah labelku berarti aku orang baik, aku harus bikin gitu. Kayaknya jadi beban, tapi waktu diterjemahkan sebagai doa, jadi harapan gitu dan jadi kekuatan. Dan jadinya nggak jadi beban juga. Jadi ya udah enjoy buat ngerjainnya. Merasa beruntung malah Nanda ngerjainnya gitu. Saya tuh selalu bilang ini sih dari Cemara 1 pertanyaan selalu muncul kan, beban nggak nyeritainnya sama segala macam. Saya bilang analoginya itu rasanya kayak saya habis belanja ke pasar, di pasar tuh rame, tiba-tiba ada orang bapak-bapak cerita gitu tentang suatu cerita dan dia dikerumunin orang. Berhenti saya dengerin, ceritanya selalu kakak 7 ponakan, seru banget. Pulang ketemu istri saya, kamu kenapa pulang lama? Tadi ada bapak-bapak cerita itu bagus gitu cerita gitu. Dan selama saya ceritain ulang ke istri saya kan nggak ada beban kayak apakah aku harus menceritakannya persis kayak Mas Wendo ceritain. Enggak, kita tuh sama-sama udah. Dan saya yakin Mas Wendo juga waktu bikin cerita udah bukan tentang beliau, ini udah tentang ceritanya aja. Nah waktu ceritain satu kakak 7 ponakan kembali, udah bukan tentang saya, udah bukan tentang Mas Wendo, ya udah tentang Hendar Moko dan 7 ponakannya bersama pacarnya Maureen. Malah jadi seneng hangat juga ya, maksudnya di hati. Jadi merasa beruntung orang yang mendengar dan boleh ceritain ulang. Terus untuk prosesnya berarti saat akhirnya mutusnya oke, akan mulai mengerjakan start menulisnya dan lain-lainnya tuh kapan dan akhirnya berapa lama ngabisin waktu untuk bisa? Kayaknya akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Jadi development 6 bulan, prepsnya 3-4 bulan, syuting 18 hari, juga ya? ngedit ya setengah tahun. Kalau ngomongin story-nya, apakah akhirnya bareng siapa Mas berdiskusi untuk bisa ngebahas story-nya dan lain, karena kan beliau udah berpulang gitu, akhirnya siapa sosok yang akhirnya buat ngobrolin ini gitu? Produser saya, Surayana Paramita di Cerita Film. Temanku ada psikolog anak juga, ngobrol, dia ngerti dunianya. Ya lalu kemudian ketika masuk preps, dia bersama seluruh dan tim lah ya? Iya, dan pemain banyak ya? Sekali. Berarti 6 bulan tuh cukup panjang nggak sih Mas buat nulis? Kalau standarnya buat film panjang? Yang lama tuh sebenarnya memformulasikan ceritanya. Tapi begitu kayak udah dapat bentuknya, mau diwujudkan, nah itu 6 bulan. Tapi pas mikirnya bisa setengah tahun sendiri lagi. Ya. Terus aku tapi penasaran, perubahan-perubahan dari karakter dan juga story-nya dari IP aslinya tuh sejauh apa sih Mas? Yang paling beda itu kayaknya Ima kalau di sinetron, kalau teman-teman sempat bisa nonton entah di mana. Ima itu umurnya nggak jauh dari Nina sebenarnya, 15-an tahun itu. Dibuat jadi bayi karena pengalaman saya jadi bapak tuh bingung Nanda. Jadi dulu waktu anak saya yang sekarang 5 tahun tuh, 5 tahun lalu, istri saya hamil, dia tuh ngasih tahu test pack-nya tuh pas tahun baru gitu, jadi dramatik. Pak aku hamil gitu, terus reaksiku tuh gitu, kayak iya kayaknya harus saya senang tapi perasaannya apa ya? Udah sampai di perut tambah besar tuh jadi bapak tuh membingungkan buat saya. Satu-satunya jalur mencintai Eve sejak dia dalam kandungan adalah ini adalah manusia yang ada dalam perut wanita yang saya cintai sekali, lahir karena hubungan kita. Jalurnya tuh numpang, nggak ngerti jadi bapak. Terus saya pikir waktu lahir nih akan dramatik kayak di film-film gitu. Wah, anakku langsung cinta gitu. Nggak ada juga rasanya kayak mencintai anak tuh kan pertama jadi bapak, apa ya rasanya bingung. Pulang ke rumah setelah 3 hari ngerawat. Setelah Eve lahir itu kebetulan sebulan saya kosong kan, maksudnya beneran bantu di rumah. Jadi shift malam jagain. Yang mana kalau kamu nonton Satu Kakak, ada adegan-adegan di dalam tuh banyak dari pengalaman saya jagain bayi gitu. Gimana begadangnya? Iya, dan ternyata perasaannya tumbuh dari situ sampai nggak butuh jalur
istri lagi untuk ngerti rasanya mencintai anak. Kayak, oh ternyata kamu tuh punya ruang di hati saya sendiri. Saya baru temu kamu tuh punya ruangan sendiri, oh lewat sini gitu. Menurutku fatherhood tuh lahir dari proses itu. Dan Mas Wendo kan kalau bikin cerita in a good way ya. Nyebelin sekali Mas Wendo. Kalau nonton Keluarga Cemara, episode 1-nya itu tuh udah miskin. Udah jatuh miskin dan udah di desa. Gimana ya ceritanya ada sosok sebaik Abah. Gimana ya ada sosok kakak perempuan masih SMP sebaik Teh Eis. Akhirnya waktu bikin film kan harus tanggung jawab tuh logikanya. Ya harus nge-create. 1 kakak 7 ponakan itu gitu juga. Episode 1-nya udah settle down keluarga ini. Cuma memang di episode 1 kedatangan Ais. Ya udah. Jadi saya pikir waktu menyesuaikan ketika Ima saya buat jadi bayi, jadi masuk akal ada seorang paman begitu cemerlang karirnya, mau mengorbankan semuanya demi ngurus semua. Ya kalau fatherhood itu tidak lahir di hatinya, kayaknya apa ya? Kayaknya itu dia paling benar. Nah udah, jadi tarik menariknya gitu. Untuk membangun fatherhoodnya, Ima harus dari bayi. Tapi di saat yang sama dia juga jadi kayak external crisis yang bikin masuk akal sih dia nggak kuliah lagi. Kalau lihat trailernya kan, gitu. Iya taking care itu nggak mungkin ponakan-ponakan yang belasan tahun ini disuruh ngurusin bayi. Ngomongin bayi kan, Mas Yani sendiri ngerasain lah maksudnya susahnya gitu. Terus sebagai orang yang backgroundnya juga teknis lah, maksudnya mengerti bagaimana syuting, beratnya syuting apalagi melibatkan bayi. Gimana prosesnya? Apalagi kan dengan Chiko yang juga tidak ada pengalaman sebagai ayah gitu. Karakter Ima kan itu punya beberapa fase ya. 3 hari. Dari lahir ya. 3 hari itu di adegan dia gendong di rumah sakit. Seminggu di rumah. 3 bulan. 6 bulan yang dia udah duduk. Sama ya udah gede, udah 2 tahun. Ya mungkin karena udah punya 2 anak. Jadi kebayang gimana jalaninnya. Ya syutingnya kita dalam supervisi bidan. Yang qualified sekali, namanya Mbak Titin. Jadi rumah kita sterilkan, terus kita bungkus pakai kain hitam supaya syutingnya siang hari tapi terasa malam hari. Karena adegan semua malam. Iya. Dan kenapa syutingnya siang? Ya karena bayi bangun lebih banyak di siang hari. Dan bayi 1 minggu kan nangis tiap 2 jam, butuh susu gitu. Nah sementara adegannya kalau pas butuh dia nangis, ya kita harus nunggu. Jadi ngeset kamera, lampu segala macem. Ya udah kru semua duduk, kru semua keluar. Yang tanda kutip yang tidak punya kepentingan teknis lagi ya tunggu di luar, semua stay di dalam pakai masker. Pakai air purifier, terus AC, suhu di dalam ruang tunggu dan saya itu disamain. Jadi bayinya nggak jomplang. Jadi nungguin udah. Nanti udah mulai. Ya udah mulai tuh. Take cuma boleh 5 menit karena menurut bidan iya dari bayi nangis sampai biasanya susunya ASI-nya disiapkan. Kita pakai ASI kan. Itu paling lama 5 menit. Jadi selama disiapkan, ya selama itu pula kita boleh take. Gitu. Begitu udah selesai 5 menit, cut, ya bayinya nyusu, habis tidur. Kita mau next shot atau mau take ulang, nunggu lagi gitu. Nunggu lagi fase itu ya? Fase iya, rasanya kayak mau bikin adegan nunggu timing kereta lewat gitu loh. Ya udah nggak ada keretanya nunggu. Dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu dilakukan hampir 2-3 hari. Begitu terus kondisi syuting. Agak keliangan ternyata. Bayangin aja keliangan dengarnya. Karena ternyata badan kita itu kalau nggak kena UV itu termanipulasi. Jadi saya kadang-kadang kalau ya break kita mau makan dulu, saya keluar jam 5 sore tuh, begitu keluar dari rumah tuh lewat kain hitam tuh loh masih terang ya, saya pikir udah malam, badan tuh jadi aneh ya, kayak ada sensasi jet lag ya, tapi ya worth it buat kenyamanan pemain kita, bayi ini. Prosesnya di fullin ya, syutingnya berarti schedule-nya semuanya bayi dulu. Untuk bayi dulu. Ya kan, biar nggak ribet juga kan. Setelah 2 hari bayi selesai, 5 bayi, udah wrap. Kemarin sempet Chiko juga cerita kalau ada kan aku lihat adegan tidur di pelukannya, apalagi pas sakit itu kan yang di skin to skin gitu. Terus itu berarti proses juga ya udah nggak bisa berubah. 1 jam. Dari situ. 1 jam dari bayinya nangis di tanganku udah nggak pakai baju. Ini di pelukannya. Memang jamnya tidur. Bayinya sehat nggak lagi sakit. Tapi kan kita tuh kalau demam tuh pertolongan pertama bayi skin to skin. Ya udah Chiko dalam keadaan gitu sejam kita nungguin udah tidur, Chiko masuk duduk, ya udah kamera roll. Effortnya berasa banget sih sebenarnya. Kalau sama bayi tuh sama anak kecil aja udah ribet gitu. Terus apalagi masih menarik selama proses bikin salah 7 ponakan ini? Kalau bangun sama bayi sama Ima usia 2 tahun juga challenge. Oh iya. Kalau yang udah tahun apa challenge-nya? Ya toddler 2 tahun masih punya keinginannya sendiri dan belum sepakat kan. Beda kalau kita syuting sama anak 4-5 tahun. Bisa ngerti bahwa mau syuting, mau.
2 tahun kan belum bisa diajak diskusi. Iya, jadi zona nyaman namanya Queen. Zona nyaman Queen tuh harus Chico, Nina, sama Woko kan. Ya ketika datang ke set banyak kali begitu masuk set si Queen-nya nangis. Kayak nggak siap gitu. Apakah harus tetap take? Iya, opsinya either cepet-cepet take beberapa detik, nggak apa-apa dia dalam keadaan nangis gitu, beberapa detik selesai, atau ya cut dulu, nunggu Queen tenang, balik lagi, nunggu, pokoknya sampai Queen-nya ready. Saya pribadi mencoba nge-treat pemain anak-anak tuh bayi, balita, ya seperti anak saya sendiri kalau harus dia yang syuting sih. Jadi yang dibelain tuh kenyamanannya. Kalau nggak salah di sini juga ada reading camp ya Mas? Iya betul. Nah itu tuh sebenarnya reading camp ini tuh dibikin baru di Kakak Satu Ciponakan atau film Mas Yandi kayak Keluarga Cemara yang melibatkan keluarga yang butuh chemistry bareng-bareng semua anggotanya itu pakai itu atau gimana? Sebenarnya formula reading camp tuh nggak sengaja dari zaman Keluarga Cemara. Karena kan director selama praproduksi kan nggak bisa selalu ikut reading karena kadang-kadang harus lihat lokasi, meeting sama apa gitu, ngurusin hal yang teknis. Kadang-kadang ada perasaan kayak insecure mungkin ya, kayak aduh pengen mastiin bahwa kita siap buat syuting. Aduh gimana caranya? Ya udah berusaha ngerapel 3 sampai 5 hari semua adegannya kita praktekkan. Dan kenapa nginep? Ya sesimpel biar fokus sebenarnya. Tuh bahwa hadiahnya jadi chemistry terbangun karena camp bareng gitu. Ya itu bonusnya. Oh oke. Udah sejak saat itu Just Sedef begitu, Satu Kakak begitu, Sore bahkan yang udah lagi diedit juga begitu. Dan so far sih pemain-pemain juga suka sama idenya. Sebenarnya reading camp ini bukan, aku pikir tuh memang tujuannya ada tujuan buat membangun chemistry itu. Maksudnya bukan semata-mata cuman biar semuanya kita bisa mengadegankan dan membaca skripnya bareng-bareng itu, tapi emang akhirnya tanpa disengaja dapat hal itu. Memang chemistry-nya ternyata jauh lebih accelerate ketika kita stay bareng. Mas Yani sendiri punya treatment tertentu nggak sih Mas buat talent dan cast seperti apa gitu, terus kayak atau ke tim produksinya juga ada nggak sih? Kalau treatment hangout gitu sebenarnya mungkin bukan treatment tapi memang pengen lebih kenal lagi aja sih. Kadang-kadang itu kan yang bikin lebih nyaman kita kerja bareng gitu. Mungkin karena pernah nongkrong bareng dan ngobrol panjang ketika pemain take-nya kurang tepat atau salah atau miss gitu, rasanya itu nggak jadi beban yang gede gitu buat teman-teman karena kita punya layer hubungan pertemanan. Itu juga relate sih kayaknya kan sama yang Ciko kemarin bahas. Jadi kayak dia ngerasa Mas Yandi itu punya sensitivitas yang cukup tinggi terhadap semua pemain. Mas Yandi ngerti gimana caranya komunikasi dengan tiap pemain. Jadi kayak nggak bisa disamain nih. Kayak sama Ciko kayak ngomongnya harus kayak gini aja dia udah ngerti. Tapi kalau misalnya sama siapa mesti dijelasin sedikit terus kayak gitu. Itu juga jadi akhirnya berpengaruh sama itu juga kali ya. Kalau di parenting kan ada nature dan nurture. Ya. Jadi anak tuh tidak terlahir dengan seperti kanvas kosong katanya. Membawa rekaman DNA. Jadi apa yang membentuk karakter tuh ya DNA dia sama bagaimana dia dibesarkan. Dulu ada dengar cerita bagus banget. Bapak punya anak kembar. Dua-duanya mau merantau ke capital, ke ibu kota. Pesan bapaknya tuh beda. Diam-diam bapaknya bilang ke anak yang satu, Jakarta itu kota yang penuh kesempatan. Gitu. Bebaskan dirimu, coba semua hal. Pas dia bilang ke saudara kembarnya yang satu, Jakarta itu kota yang sangat maju, hati-hati. Banyak penjahat, jangan sembarang. Ternyata bapaknya beda brief karena kenal perbedaan anaknya. Yang ini terlalu berani mencoba sehingga harus dikasih rem. Yang ini terlalu hati-hati malah harus didorong. Gitu. Jadi kayak ya ada perbedaan itu. Padahal anak kembar. Apalagi pemain tuh beda-beda kan. Berarti Mas Yandi pakai treatment maksudnya nggak maksudnya pakai cara dan mengaplikasikan parenting juga ke menganggap itu anak. Iya. Kalau kita baca buku parenting aja tuh kan banyak sekali buku parenting yang pengantarnya bilang begini. Kamu bisa apply logika relasi ke anak ini ke siapapun dan kamu akan terkejut itu works. Ya akhirnya waktu kerja sama pemain itu tuh sangat membantu sih Nanda buat ngertiin temen gitu. Dan dari awal juga kalau kerja sama aktor tuh saya selalu bilang tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, saya merasa kalau kerja sama aktor tuh hubungannya kayak orang tua sama anak gitu. Casting tuh penting banget, screen test tuh penting banget. Waktu saya say yes tapi mereka juga say yes gitu.
untuk mau join, itu tuh kayak hari dimana ya anak tuh lahir. Belum ngapa-ngapain udah membanggakan, belum ngerjain satu take pun aja kita udah bangga. Jadi saya selalu bilang paling berbahaya hubungan director-actor tuh kalau aktornya berusaha acting untuk impress director gitu. Lah, acting tuh buat kita mewujudkan dan memahami karakternya. Alih-alih kita duduk hadap-hadapan saling nuntut, kita duduknya sebelah-sebelahan terus berusaha achieve sesuatu bareng-bareng. Jadi visi dan misinya sama gitu, untuk bikin karya yang bagus dan iya. Jadi orang tua kan juga gitu, bukan duduk hadap-hadapan tentang dan kamu anakku ikuti ajaran papa, tapi lebih ke duduk ke sampingnya. Ini jalan hidupmu, sini papa temenin. Gitu. Kamu punya jalannya sendiri. Kita jalanin bareng-bareng biar sesuai dengan potensimu dan kerinduanmu. Awalnya tuh dulu sebelum Keluarga Cemara dari umur 25 udah suka ikut seminar. Karena menemukan itu menarik aja gitu. Nggak ada sih niatan kayak, dengan ini aku akan bisa membuat film lebih bagus. Enggak sih, lebih ke, seru ya ternyata parenting itu gitu. Salah satu ini hook banget nih, kayak diajarinnya gini. Katanya kalau papa itu pulang, anak kan berlarian, papa gitu. Katanya hal yang paling umum dilakukan adalah langsung meluk anak. Katanya yang tepat adalah tanya, mama mana? Di dapur, di kamar, di mana? Samperin mama dulu, peluk mama dulu, baru peluk dia. Supaya anak itu tahu bahwa gravitasi atau center dari keluarga ini itu papa mama. Kalau orang tua itu mesra, anak tuh nggak bisa badung-badung banget. Kayak tidak tega mengkhianati kemesraan rumah. Gitu. Jadi center keluarga itu hubungan suami itu penting banget. Waktu dengerin itu kayak keren. Jadi kita tuh punya standar moral interaksi sama anak tuh segini. Pas dibaca teorinya masuk akal sih dan sering kegocek gitu. Itu awal-awal merasa tertarik jadi sering ngikut. Setelah nikah, istri saya sih sebenarnya yang suka baca gitu, dan dia yang punya visi parenting tuh gini gitu ngajarin. Saya jadi tinggal baca apa yang dia baca gitu, dan dengar apa yang dia ini, jadi malah keikut gitu. Terima kasih istri saya loh. Ini jadi kayak kelas parenting dong kita. Nah, terus kemarin pas ngobrol juga sama Amanda gitu. Amanda Rose. Dia juga cerita kalau Mas Andi kan tipikal penulis dan saudara yang cukup mendengarkan pemain ya gitu. Terus kayak akan ada juga dan berarti untuk menyesuaikan skrip juga kalau seandainya memang mereka merasa ya karakter itu kayaknya lebih enaknya gimana? Ya, enaknya gini deh gitu. Katanya ada scene yang spesifik ke Amanda yang akhirnya berubah. Itu kayak gimana sih maksudnya, apa yang akhirnya disesuaikan juga untuk enak nih ngobrol kan Anda udah nonton. Jadi pertama kali Chico dan Amanda itu reading itu di rumah Ringo. Di lantai 3 rumahnya. Dan setiap sequence selesai kita diskusi. Ada pertanyaan, ada tanggapan apa? Lanjut. Amanda ada nggak? Masih malu-malu pertama ketemu, awal-awal ketemu kan. Nggak mas, aman. 2, 3, 4, sampai 8 selesai. Amanda gimana? Aman mas, nggak ada gitu. Kita udah ngangkat tas, udah mau pulang. Chico tuh ngelihat karena mereka deket. Chico bilang, lu pasti ngomong sesuatu kan? Ditahan nih. Ngomong aja, jangan malu-malu. Kita semua berhenti. Apa Amanda ngomong, semakin panjang dia ngomong, kita semua lepas tas, duduk dengerin gitu. Kaget. Skrip udah draft keberapa? Ternyata saya sebagai penulis nggak paham tentang perasaannya Maureen. Sampai Amanda ngomong dan bener banget gitu. Amanda itu duduk di posisi Maureen dan bilang darkest thought-nya Maureen gitu tentang situasi ini. Dan gara-gara obrolnya Amanda, kita bikin deh scene cuci mobil itu. Gitu. Ada di trailer warna pink-pink gitu. Dan kenapa mereka ngobrol dalam keadaan gelap ketutup sabun tuh ya ini darkest thought-nya Maureen. Dan mengejutkan setiap kali kita mencoba mendengar apa yang aktor rasakan. Karena mereka bekerja dengan jiwa dan perasaan mereka kan gitu. Tentu saja dengan logikanya. Selama nulis tuh Nanda, saya tuh sering melafalkan dialognya. Karena kalau cuma ditulis aja tuh dibaca pakai suara di dalam kepala, kadang-kadang kita ngerasa dialognya bagus, pas diucapin kok nggak enak ya? Iya, benar. Kok nggak logis gitu. Nggak logis, betul. Nah, waktu saya deliver itu kan, saya deliver dengan kemampuan acting saya yang terbatas. Nah, kenapa waktu udah pindah kursi jadi director dan reading, saya tidak memanfaatkan reading untuk ngetes apakah penulis aktor amatiran kemarin saya itu udah ngebaca. Cukup ya. Iya, mereka kan bisa ngerasain lebih tepat. Cukup mengerti ya. Ya ngobrol aja kita cari gitu. Jadi bekerja dengan aktor-aktor Satu Kakak Tujuh Podakan tuh
impresif sekali sih, maksudnya kaget-kaget gitu dengan kepekaan mereka gitu. Apalagi beberapa mostly anak kecil juga kan, maksudnya masih usia yang belasan. muda, ya belasan gitu. Ya, mengejutkan. Gimana sih Mas cara milih, oh karakter ini udah pas nih buat Chico misalnya, buat Maureen? Apakah insting aja? Kadang-kadang sensasinya kayak nyari rumah atau kos-kosan. Kayak cocok-cocokan ya berarti? You know it when you see it. Iya. Gitu kayak, iya nih saya mau tinggal di sini nih. Gitu. Tapi kalau secara teknis kan pasti ada look. Ya. Looknya cocok nggak? Itu nggak bisa dipungkiri. Terus kemampuan aktingnya deket nggak? Aksesibel nggak terhadap karakternya gitu. Hampir semua aktor kalau screen test kemampuan aktingnya bagus, tapi kedekatan emosi atau preferensinya tepat apa enggak, atau cukup dekat ke karakternya sehingga kalau reading kita bisa nyampe, itu juga dilihat secara teknis gitu. Yang kadang tuh jadi faktor penentu itu frekuensi ngobrolnya nyambung apa enggak. Kan kalau nggak nyambung berat ya, dengan segala, nggak usah ya dengan segala hormat gitu. Chico tuh pas screen test gugup sekali, gitu. Kalau lihat hasil videonya sih nggak banget ya, kayak nggak kena sama sekali gitu. Dan Chico juga ngomong kok dia udah kayak nggak lulus nih saya ini screen test gitu. Tapi pas ngobrol tuh Chico tuh checklist semua hal gitu. Dan saya tahu betul kemarin screen test jadi gugup aja. Berarti kan pengennya tinggal buat Chico nggak gugup. Kalau yang Amanda mungkin? Amanda mengejutkan sekali sih. Amanda tuh punya pengertian yang dalam sekali tentang manusia gitu. Dan dengan jam terbangnya saya kagum sekali sih sama Amanda Rose. Dan di film nangis ya aku. Apa? Maksudnya aku melihat, nggak tahu ya. Kenapa aku penasaran banget gimana cara Mas Yani milih cast ini itu, karena aku ngerasa kayak orang-orang ini adalah orang-orang yang emang dilahirkan buat karakter-karakter ini gitu, karena kayak terasa pas banget. Memang mereka berbakat sih Nanda. Kalau kan kamu udah nonton filmnya, kita bahas tanpa spoiler. Kalau kamu ingat scene terakhir di mana Maureen ngobrol yang dia berdiri, itu tuh 3 take shot itu. Yang kita pakai sampai filmnya tayang itu take 1. Saya koreksi 2 kali karena secara dramatik saya ngerasa kayaknya pengen lebih marah deh. Take 2 rasanya nggak kena, take 3 juga rasanya nggak kena. Amanda mulai stres, mulai merasa bersalah. Saya tuh merasa Amanda udah kenal banget Maureen, kok nggak dapet ya, kenapa ya? Ya saya nanya, tadi kenapa? Dia ngejelasin, loh ternyata lebih bener interpretasi Amanda terhadap scene itu daripada apa yang saya pikirkan. Karena saya mungkin ada beban mengejar bentuk dramatik. Tapi yang lebih masuk akal secara empatik itu apa yang Amanda ngomong. Jadi saya bilang, oh kalau begitu pengertiannya teks 1-nya udah bener dong. Amandanya insecure, masa mas gitu, mas nggak enak ya, aku nggak apa-apa loh sekali lagi. Bener, saya take 1 udah. Sampai kita selesai syuting, Amanda tuh masih terus bertanya-tanya, itu bener nggak apa-apa mas? Bilang bener, udah tepat kayak gitu. Sampai kita ngedit, sampai tayang. Kadang kalau saya nonton lagi, saya ngerasa gila. Emosi itu, kalau lebih sedikit aja dari yang seharusnya, kita bisa ngerasa Maureen terlalu ikut campur, terlalu apa gitu, kayak pas banget aja gitu di titik itu. Dan malah saya yang salah sempat minta lebih tinggi gitu. Ya beruntung sekali saya jadi director punya pemain-pemain kayak Amanda Rose dan ponakan-ponakan yang lain. Kalau ponakan-ponakan yang lain, aku juga sempat kayak ngerasa, apalagi Ano ya, dengan di scene yang pas bareng Amanda itu aku salah satu scene yang bikin aku nangis banget sih. Pas dia ngomong yang setelah dia sakit. Itu kayak, itu mereka bisa berhasil dengan genuine, dan itu kan karena aku polos banget kan sebenarnya. Polos anak kecil yang ya udah dia nggak ngerti apapun, ngomong kayak gitu. Dapat dari mana sih mas orang-orang ini gitu? Nadif tuh ketemu di seminar di Makassar, tengah reading saya pulang, ada acara C-Screen. Saya jadi panelis lagi ngobrol-ngobrol. Kok ada pengunjung seminar mirip banget Ano looknya yang saya cari-cari. Saya liatin, mirip lagi. Lucu lagi anak, mulai risih dia. Kok dilihatin panelis? Udah ya habis seminar saya minta maaf saya liatin kamu mirip banget Ano, karakternya saya cari. Mau screen test nggak? Mau kak. Nah, itu karena nomor, dikirim video, bagus. Berangkatin ke Jakarta. Memang Nadif berbakat sih, namanya Nadif. Tapi Nadif emang
basicnya aktor atau? Nggak ada, basicnya anak SMA yang baru lulus. Nanti boleh kirimin tag 2 nggak screen testnya? Kak, aku graduation dulu ya. Lagi wisuda sekolah. Iya, nanti saya tunggu. Maaf ya, makasih. Gitu. Lucu banget. Memang berbakat, sama kedua, environment-nya. Woko, Nina, Ais, Kak Moko, Maureen, gitu, Ringo, Niken tuh support banget Nadif sih. Jadi environment-nya tuh bikin nyaman gitu buat si Nadif. Jadi dia ya hasilnya tidak nggak ada pressure lah sebagai yang baru di antara orang-orang yang udah punya jam terbang. Pemain-pemain ini luar biasa sih Nanda. Mereka itu bisa ngebuat suasana bekerja, berakting itu rasanya bukan performing, tapi kayak ayo kita mencoba sejujur-jujurnya yuk ngerasain karakter-karakternya gitu. Dan saling bantu. Maudy Kusnedi itu punya scene di mana di trailer juga ada anime kan. Mas Atmo meninggal. Dia kan istri. Paling pecah dong. Nah, kita tuh belum tag adegan dia gitu. Tapi dia willing buat support dan ada di set. Dan udah broken sejak kamera belum ke arah dia. Masih ke arah Moko. Pomot, kamu nggak apa-apa begini. Nggak apa-apa, aku mau bantu Ciko. Gitu loh, jadi kayak tiap pemain tuh rela ngancurin dirinya demi lawan mainnya gitu. Dan energi itu ada di semua pemain, jadi kayak kaget-kaget sih. Karena kan menurut saya Nanda, kadang-kadang kalau kamu gitu kan, kalau kamu main, nanti kamera giliran ke kamu, karena kamunya udah familiar sama adegannya, kamu nggak sehancur tadi, gimana dong? Mereka nggak peduli sama diri sendiri, yang penting bantu lawan mainnya. Ini tiap ketemu pemain saya pengen meluk gitu, mereka kayak mikirin lawan mainnya daripada dirinya gitu. Bahkan di scene-scene yang ekstrim sekali. Dan itu susah ya padahal sebenarnya, kalau dipikirin, buat bisa kayak gitu susah banget. Susah dan beresiko, iya beresiko di layar aktingmu nggak maksimal kan, karena di tag sebelumnya kamu udah bantuin yang lain gitu. Tapi ternyata tetap bagus. Iya. Tetap bagus. Aku pikir tuh itu dari Mas Yandi menyarankan untuk itu. Kayak kalian mau nggak gitu, kayak membantu, saling bantu gitu, enggak ya? Beneran, pemain ini punya hati yang besar banget. Di camp reading kita ada namanya istilahnya free roll. Jadi mereka main suatu sketsa yang diberikan. Jadi saya cuma ngasih situasi sama acting coach, sama Bang Ciprut namanya. Hari Minggu di rumah Mas Atmo, bla 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 gini. Terus setiap orang tuh di brief, tapi yang lain nggak denger. Main aja, jalan dramanya. Dan kadang-kadang adegannya gede banget. Kita pikir main gini bisa 15 menit ya, satu setup mereka main bisa sejam, nggak berhenti. Kita di penginapan tuh luas kan, mereka tuh explore ruang, main, keep in karakter panjang gitu, sampai cut. Terus kita evaluasi, dan yang kita mainin tuh nggak ada dalam film. Gitu, kejadian sebelum film mulai. Dan kalau kamu nonton ada adegan Niken sama Moko, yang cuma berdua. Itu tuh berhasil. Karena Mas Kiki, Narendra, sama Pomot sempat memainkan suatu adegan yang nggak ada di skrip. Yang beri Ciko dan anak-anak tuh modal gimana nafsirin adegan di dalam film. Jadi mereka nggak perlu ngarang sesuatu untuk ngerti perasaannya, mereka pernah mainin. Jadi Pomot dan Mas Kiki Narendra itu memberikan apa yang lebih daripada apa yang mereka bisa tampil di layar gitu loh. Karena selama proses mereka tuh support universe-nya. Sampai anak-anak ini semua itu nggak butuh susah payah untuk membayangkan relasi-relasi dengan dua figur orang tua ini gitu. Kalau ngomongin screen time mereka nggak begitu banyak, tapi ternyata kontribusinya sangat besar untuk untuk cast lain juga untuk bisa mendalami karakter. Bener, rasanya bener-bener jadi kayak orang tua di dalam dan di luar layar gitu. Dan hubungannya juga setelah selesai pun masih masih hangat. Iya, benar-benar terjalin. Aku sebenarnya penasaran juga soal Mas Yandi kan sebenarnya katanya udah suka nulis dan tahu pengen jadi penulis dari kecil gitu kan. Setelah aku menonton film-filmnya Mas Yandi juga, kayak menurutku Mas Yandi salah satu sutradara yang bisa berhasil bikin perasaan hangat dan hangat, cinta dan apa yang pengen disampaikan karakter-karakter ini tuh nyampe gitu penonton gitu. Sebenarnya ada nggak sih Mas formulanya untuk bisa bikin naskah, skenario yang bisa nyampe beneran ke hati penonton gitu? Kalau ngomongin itu susah ya? Bingung. Iya, bingung jabarinnya Nanda.
Kayak nggak tahu bagaimana itu terjadi sih. Dan kalau terasanya begitu, thank God gitu, dan terima kasih apresiasinya. Tapi selama proses belajarnya itu, apa hal yang paling Mas Yandi pakai banget lah sama proses Mas Yandi belajar nulis gitu? Cerita kepanjang dikit. Koko saya married udah hampir 10 tahun lalu kayaknya. Waktu itu akong saya masih hidup. Inspirasi Wan An itu. Yeah. Koko saya itu kerjanya wedding fotografi. Jadi waktu dia nikah, teman-teman fotografernya datang semua. 10 orang bawa kamera masing-masing, itu ngerubutin prosesi dia masukin cincin. Jebret. Di hari itu tuh saya diminta ikut bantuin foto dokumentasi. Setengah mati saya rebutan foto sama fotografer wedding, lebih pengalaman. Selesai foto, saya duduk di bangku. Sebelah saya akong saya. Terus akong saya bilang, ngapain kamu rebutan ikut foto? Loh kenapa akong? Kamu lihat tuh koko kamu. Pejabat bukan, konglomerat bukan. Tapi waktu nikah, yang motret 10 orang. Mestinya kamu mundur, foto lebih jauh untuk nangkep bahwa ini bukan siapa-siapa, tapi yang motret banyak. Itu kan unik ya, Andi. Ya. Nah, perspektifnya ya? Iya, akong saya juga aktor teater gitu. Jadi saya ngerasa directing itu gitu kali ya. Coba menangkap apa yang semua orang juga lihat, tapi dari angle yang lain sehingga menciptakan makna yang berbeda gitu. Nangkep teguran, bercandaan akong tuh kayaknya bikin film begitu deh. Tangkap apa yang sehari-hari, tapi dengan pemaknaan yang lain. Bukan sekedar for the sake of different yang lain gitu, tapi kita mau ngomong apa gitu. Aku ngerasa nggak semua orang bisa melihat satu hal itu dari angle yang berbeda tapi selalu positif, ngerti sih? Pasti ada yang kayak ngerasa misalnya kita melihat masalah tapi kita fokus sama masalah itu doang gitu, tapi kita nggak ngelihat kalau kita pindah angle itu ada kok mungkin solusinya yang baiknya gitu-gitu. Ya formula story kan semakin besar konfliknya, semakin struggle tuh semakin menarik dramanya. Dan menurutku dalam hidup apa yang paling susah itu harapan. Saya suka banget dialognya Loki di season 2. Kamu nonton nggak? Loki. Belum. Nonton deh seriesnya. Jadi Sylvie itu tuh varian perempuan dia dari universe lain. Itu bilang otoritas waktu ini tuh palsu, jahat. Kita bakar aja, hancurin aja. Nah Loki bilang membakar sesuatu, menghancurkan sesuatu jadi hancur itu gampang. Tapi memperjuangkan, mempertahankan dan berharap, hope, it's hard gitu. Itu yang lebih sulit gitu. Nah mungkin itu jadi modal kayak gimana menangkap sesuatu itu selalu bisa punya harapan gitu. Otomatis akan menghasilkan a good struggle, a bigger struggle. Karena harapan selalu sulit. Saya itu diajarin, itu tuh salah satu cara PDKT gitu. Kayak zaman dulu sebelum nikah, kalau saya PDKT sama orang gitu, saya berusaha punya agenda-agenda. Ya kan kalau PDKT kita berusaha ngecek pemikiran-pemikirannya kan, nggak cuma bikin romantis seperti jatuh cinta seperti film-film. Saya itu selalu punya pertanyaan kalau, ya tentu saya dia juga membaca saya gitu. Saya juga membaca, biasanya saya tanya apa lost point hidupnya, gitu. Contoh, misalkan ada masalah keluarga, ini bukan istri saya, gitu. Disclaimer. Iya. Kalau saya tanya, misalkan, kamu masih berharap, misalnya papa mama rujuk, Pak? Kalau dia jawab, nggak usah lah ya, mau dia apa lagi? Berarti hope-nya mati. Saya juga nggak cari yang sempurna banget. Kadang-kadang jawaban kayak, aduh kayaknya mustahil yang ngebayangin itu, tapi kalau bisa terjadi, mau sih. Ya. Nah, tidak perlu harus bisa mewujudkannya, tapi tetap punya harapan. Itu tuh penting banget. Kenapa? Karena one day kalau saya udah nikah, saya bisa aja pulang tuh dalam keadaan kalah. Kalah means lagi drop di kerjaan. Nah kalau dia sampai rumah terus kehilangan harapan juga, wah hancur kita berdua gitu. Berusaha di dalam lost point tuh harapan tuh harus tetap ada. Itu kualitas yang sulit, tapi penting dalam hidup. Nah nyambung ke pertanyaan Anda, jangan-jangan mungkin dari situ sih caranya nangkep kejadian sehari-hari yang sama, tapi angle-nya coba hope gitu. Karena jangan-jangan itu kerinduan kita semua kan. Sekarang makin banyak orang yang gue nggak mau terlalu berharap lah. Yes. Sampai ada orang yang bilang, ini perdebatanku dengan Niken. Halo Niken. Niken tuh suka begini, nggak mau jinx ah. Iya. Ngomel saya. Saya bilang, jinx tuh terminologi modern dari orang yang takut berharap. Iya sih, betul. Gitu. Kalau harga dari berharap cuma kecewa, murah sekali. Iya sih. Gitu, tanpa bermaksud mendiskreditkan betapa sakitnya kekecewaan. Gitu. Saya mungkin dibesarkan dengan cerita ini, Nanda. Jadi ada anak, bapaknya pulang kerja. Itu tuh bau, terus tiba-tiba anaknya gini nih. Papa pulang kerja. Papa nggak lupa kan ulang tahunku? Kaget kan, lihat-lihat nama istrinya, lupa sebenarnya.
Tidak dong, gitu. Terus, kado apa? Ini kadoku ya. Bapaknya pulang tuh bawa sesuatu. Dirampas sama anaknya, dibuka, dikeluarin dog food. Mamanya udah, aduh, gitu. Reaksi anaknya gini, wah makasih papa. Papa mau beliin aku papis ya. Mau beliin aku anjing sebagai hadiah ulang tahun. Mana anjingnya? Pasti lagi disiapin ya. Bapak nggak enak. Anaknya tidur, keluar bapaknya. Ngadopsi anjing gitu. Ngasih anaknya anjing, dapat papis gitu. Saya tuh percaya dalam hidup Tuhan tuh gitu. Kalau kita GR yang positif gitu, Tuhan tuh bakal ngasih gitu. Jadi beneran dikasih? Kalaupun enggak, berarti ada yang lebih baik. Saya ngomongnya ngalar gidul, maaf ya. Saya tuh ngajarin anak saya, it's a real conversation with 4 years old kid, masih 4 tahun. Saya ngajarinnya gini, if kamu kalau minta apa-apa, papa itu jawabannya cuma 3. Iya, tidak, sama tunggu. Nanti. Gitu. Kalau tunggu, kalau iya, apa yang kamu lakukan? Aku seneng banget, gini. Oke, kalau tunggu, kamu ngapain? Ya aku bisa sambil main apa sekali. Nah kalau tidak gimana? Aku akan marah. Waktu itu tuh gara-gara dia minta main tapi udah harus jam tidur. Saya bilang, kalau papa bilang tidak, kamu bisa tanya 2 hal. Apa itu? Tanya why. Boleh tanya kenapa. Papa akan jelaskan. Yang kedua, what's better. Sekarang kamu minta main lagi, papa bilang tidak, harus tidur. Coba tanya. Oke, why katanya. Ya karena saya bilang besok harus sekolah gitu. Kita nggak bisa mainnya bisa besok segala macam. What's better to do now? Tidur. Loh, tapi tidur nggak fun. Lebih fun main. Loh, saya bilang kamu tahu nggak kalau tidur? Dan saya nggak bohong. Ada namanya, ternyata Nanda, waktu kita tidur itu ada hormon pertumbuhan yang baru keluar waktu kita deep sleep. Gitu. Nah, apalagi anak-anak. Anak-anak itu tambah panjang, tambah tinggi, tambah gede. Itu waktu tidur. Jadi saya bilang waktu kamu tidur, kamu tambah tinggi dan tambah pinter, gitu. Lebih baik kamu bertumbuh daripada sekarang main. Toh main bisa besok. That's better. Gitu. Nah, tarik ke semuanya, saya tuh percaya dalam hidup. Kita tuh juga gitu. Kayak, kenapa berharap itu selalu menyenangkan? Karena kalau default state kita dalam hidup itu GR-an yang positif sama Tuhan, kayak analogi makanan anjing tadi itu loh. Atau makanan kucing kalau pencinta kucing. Kalaupun jawabannya tidak, toh kita bisa tanya kenapa gitu, dan kita bisa tanya what's better. Pun tidak dapat jawabannya, ya sama percaya aja Tuhan nggak pernah salah kan. Gitu. Jadi ya itu masih yang diterapkan juga di bagaimana ngebentuk karakter dan iya, menyimak banget jadi nggak bahas film ya. Akhirnya mungkin subconscious nulisnya jadi begitu. Tanpa diniatin, akan ku taruh plot berharap, enggak sih. Ini baru kebahas waktu Nanda nanya. Waktu nulis sih nggak diformulasikan begitu, ngalir aja. Kalau aku nonton filmnya kan sangat banyak cinta di dalamnya, perasaan, harapan gitu-gitu. Di sisi lain Mas Yandi tuh juga termasuk yang sangat realistis melihat semuanya kan. Cukup realistis lah, termasuk menjalani cinta dan kayak, makanya jatuhnya seperti film tidak seperti di film gitu maksudnya. Benar-benar realistis, tapi itu indah juga loh gitu. Nah, apakah benar malah sudut pandang orang yang sangat realistis, malah dia bisa bikin sesuatu itu jadi indah, tapi dengan cara yang lebih sederhana dan lebih bisa diterima sama banyak orang. Gary Chapman tuh salah satu yang ngarang 5 Love Language yang banyak orang bikin tes online-nya. Dia tuh bilang cinta itu ada 2 fase gitu. Dia kayak 2 mata koin gitu loh. Fase pertama yang sparkling gitu. Sparking yang butterfly in stomach. Itu biasa paling bertahan 2 tahun. Gitu. Apapun hubungannya ya. Pertemanan kerja, relasi segala macam. Lalu masuk fase kedua itu yang lebih istilah dia intentional love. Kayak mencintai dengan sengaja, mencintai dengan mengupayakan. Dan dia bilang, dia married counselor, 40 tahun jadi married counselor. Banyak orang tuh gagal di pernikahan karena berpikir kita bisa mengarungi seluruh pernikahan ini dengan fase 1. Padahal fase 1 akan hilang dalam 2 tahun paling lama. Gitu. Fase 2, cinta itu ternyata diupayakan, dipelihara, dilakukan gitu, dipikirkan, dicari tahu. Mulai dari mengerti perbedaan-perbedaan, mengupayakan gitu. Jadi kayak waktu ngerti itu, itu gambaran apa itu mencintai ya. Mungkin tanggung jawab
berabad-abad cinta selalu di capture fase satunya aja. Dalam semua medium ya, novel apa. Karena somehow itu yang seru sih. Itu kan yang bikin gak bisa itu tidur. Itu yang menghibur orang juga sebagai penonton kan. Bener, itu kan yang bikin kita kayak I'm fall in love, jalan-jalan keluar ketabrak mobil kaki patah, tidak apa-apa, aku kan jatuh cinta gitu. Sangat seru buat diceritain, tapi yang kedua kan struggle banget. Nah, saya menemukan setelah married ternyata jauh lebih dalam. Cinta itu ketika kamu tuh berantem, punya perbedaan pendapat, punya salah paham. Lalu somehow ketika tidak berusaha cari siapa salah benar dulu, tapi ngertiin perasaan satu sama lain dulu. Ketemu perasaannya, baru dibahas harusnya kita gimana, nggak salah-salahan. Lalu kita move on lewat itu tuh romantis banget ternyata, gitu. Akhirnya belief realismenya ke arah sana. Waktu ngejalanin obrolan tentang isu yang dialami Moko, akhirnya nemu dua angle gitu loh. Kayak bahwa ternyata itu kecanggungan dan hal yang tabu yang tidak mau dibahas terhadap relasi yang terjadi dalam cerita satu kakak. Contoh, katakanlah kita saudara Nanda, kamu kakak gitu. Figur orang tua sebagai provider itu kan secara alami kita lihat dari kecil kan. Papa mama itu provide kita materi dan batin. Itu kayak udah tugasnya. Tapi waktu tiba-tiba Nanda adalah kakak yang provide hidupku, biayain kuliahku. Kamu kan tiba-tiba mengemban tugas bapak kan. Yang mana tidak ada dalam ekspektasiku kakakku punya itu. Nah ketika itu ada di antara kita, sebenarnya timbul kecanggungan. Hubungan kita tuh ada layernya yang kita nggak mau ngomongin gitu, dan semakin nggak mau kita omongin, kadang-kadang hubungan tuh jadi makin aneh. Nah ternyata itu yang pengen dihubungkan di banyak kerinduan orang-orang kayak Kak Moko dan orang yang ditanggung juga. Nah akhirnya filmnya mencoba menjawab kecanggungan itu, hal-hal yang tabunya coba dibicarain. Makanya ada di scene-scene akhir itu, pembicaraan itu yang dibangun. Seorang Yandi Lawrence tuh punya tontonannya apa aja sih? Maksudnya apa film-film yang disuka sama Mas Yandi? Mungkin ada yang menginspirasi juga dalam menulis dan bikin karya. Perpaduan 3 unsur. Jadi kayak filmnya punya statement dan dia punya kreatif dramatik yang menarik, tapi juga empati sehingga filmnya terasa real. Nah 3 unsur itu tuh kalau dipadukan dengan porsi yang tepat rasanya akan jadi film yang menyenangkan, dan itu belief saya juga yang sama sih, berusaha bikin film yang menjawab 3 unsur itu. Saya paling pertama jatuh cinta sama film tuh gara-gara nonton film The Departed, Martin Scorsese. Filmnya tentang dua spy di kepolisian dan mafia Boston, tapi sensitif dan peka di saat yang sama dan lembut gitu. Jadi kayak range-nya itu bisa sekeras mafia, berdarah-darah, orang dipotong gitu, tapi bisa selembut struggle-nya Leonardo di situ gitu. Jadi kayak kutubnya tuh range-nya dua-dua dalam gitu, dan penulisannya bagus banget sih. Ya mungkin nggak heran kenapa Scorsese menang Oscar di situ. Oke. Makasih banget Mas Yandi udah mau ngobrol hari ini. Mungkin boleh disampaikan dikit nggak buat Sobat 21 nih yang mau nonton Satu Kakak 7 Ponakan? Halo teman-teman 21. Satu Kakak 7 Ponakan akan tayang di seluruh bioskop termasuk 21 tanggal 23 Januari 2025. Mungkin kalau teman-teman ngelihat banyak pembahasan tuh kayak, wah filmnya bikin nangis. Sebenarnya filmnya bukan sedih-sedihan berusaha bikin nangis sih, tapi pengen coba capture budaya keluarga Indonesia sih, keluarga kita gitu, di mana ada rasa saling memperjuangkan satu sama lain gitu. Nontonnya mungkin bisa sama orang-orang terdekat, orang-orang tersayang gitu. Kalau yang lagi LDR-an semuanya juga nonton sendiri juga nggak apa-apa. Satu hal yang jadi prinsip dari awal tuh kalau ke bioskop kan pakai effort banget ya, jadi dari awal bikinnya ngerti teman-teman ke bioskop ada effort itu, jadi semoga Satu Kakak 7 Ponakan bisa menjawab kepercayaan dan effort teman-teman ketika ke bioskop. Oke, terima kasih. Thank you. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.